Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman hebat kelas 11. Di sini Bu Noni akan membahas tentang 9 soal yang sudah saya share sebagai latihan soal untuk kalian belajar menghadapi penilaian sumatif akhir semester genap. Ya. Di sini untuk nomor 1 saya kira sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi ya. Di sini sudah jelas diketahui fx sama gx, mencarinya nilai g bundaran f1 ya. Jadi langkahnya sama, kamu akan mencari g bundaran fx dulu seperti ini, kursornya terlihat ya. Nah, setelah kamu ketemu g bundaran fx nya, baru nanti x nya diganti dengan angka 1. Jadi ketemunya adalah 3 kali 1 kuadrat ditambah 1, ketemunya adalah 4. Silakan dipahami langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari di pembelajaran kemarin-kemarin. Langsung saja untuk nomor 2. Di nomor 2 itu komposisi 3 fungsi, jadi diketahui fx, gx sama hx. Yang ditanya g bundaran f bundaran h ya, sama seperti yang 2 fungsi. Dikerjakan satu persatu urut sesuai soalnya, g, f, h, x ya. Jadi dimasukkan dari fungsi yang paling dalam, hx nya dulu dimasukkan 2x, habis itu dimasukkan ke fungsi f, jadinya 2x plus 1, dimasukkan lagi ke fungsi g, jadinya 2x plus 1 plus 3. Nah, ini 1 dan 3 disatukan, jadi hasilnya adalah 2x plus 4. Silahkan dipahami langkah-langkahnya. Sepertinya ini juga sudah sering dilakukan untuk sebagai latihan, sama seperti komposisi 2 fungsi. Untuk di nomor 3, saya kasih trik untuk cara cepatnya ya teman-teman. Di sini adalah inverse dari gx, dimana bentuknya adalah ax plus b per cx plus d ya, dimana disitu a nya 7, b nya 1, c nya 1, dan d nya min 1. Fungsi inverse gx, maka tinggal a dan d ditukar tempat, 7 dan 1 nya tukar tempat tapi berkebalikan tanda. Kalau dia positif akan menjadi negatif, kalau dia negatif akan menjadi positif. Jadi di sini g inverse x itu adalah ini dan ini tukeran ya, kursornya terlihat ya. Nah, min 1 pindah ruas ke atas jadinya plus ya, plus 1x, 1 nggak usah ditulis, plus 1 nya tetap, terus x dari ini tetap, 7 pindah ruas ke bawah, bukan pindah ruas, pindah tempat ya, jadinya plus 7 jadi min 7 ya. Jadi g inverse x itu adalah x plus 1 per x min 7. Silahkan untuk yang masih bingung di inverse bagian soal nomor 3 ini, japri di grup kelas masing-masing, akan saya kasih perjelas lagi lewat grup begitu ya. Selanjutnya untuk di soal nomor 4 ini ada diskon ganda ya. Jadi diskon ganda itu adalah diskon yang dilakukan secara bukan bebarengan, tapi diskon kedua itu dilakukan setelah diskon pertama dihitung ya. Jadi harga awal dikali diskon yang pertama, nanti hasilnya berapa, baru nanti didiskon lagi untuk yang kedua ya. Karena ini dikaitkan dengan komposisi fungsi, jadi di sini dilihat bahwa diskon 50% plus 20% dan harga itu adalah X, harganya adalah 210.000 ya. Jadi untuk fx itu 50% x, maka akan menjadi 0,5x. Gx itu 80%. Kenapa 80%? Karena diskon yang kedua itu 20%. Kalau diskon 20% berarti yang akan kita bayar 80% ya. Jadi gx nya adalah 80% x, maka akan menjadi 0,8x. Jadi yang menjadi fx dan gx itu adalah yang tidak diskonnya ya. Diskon 50% berarti yang tidak diskon 50%. Diskon 20% berarti yang tidak diskon 80% gitu ya. Nah, baru dimasukkan ke f bundaran gx. Nah, seperti biasa gx nya masuk 0,8x. Setelah itu masukkan ke fungsi f.
0,5x harusnya, tapi kan x nya diganti dengan yang ada di dalam kurung, jadi 0,5 kali 0,8x, jadinya ketemunya 0,4x. Nah, harga setelah diskon berarti 0,4 dikali x nya 210.000, ketemu hasilnya adalah 84.000. Belum selesai teman-teman, karena yang ditanya adalah sisa uang. Karena uang yang tersedia ada 250.000, jadi sisa uangnya adalah 250.000 dikurangi 84.000, ketemunya 166.000. Silahkan dipahami. Dan nomor 4 ini sama untuk mengerjakan nomor 5 ya. Di sini hanya diskonnya 40% plus 10%. Makanya di sini fx-nya 60% sama 90% ya. Karena 40% yang diskon, maka yang tidak diskon 60%. Jadinya fx-nya 0,6x. Yang didiskon 10%, maka yang tidak diskon 90% x. Jadi gx-nya adalah 0,9x. Langkahnya sama seperti tadi, yang dicari adalah kembalian. Begitu ya, silahkan dipahami. Kalau ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, silahkan sharekan pertanyaan kalian di grup kelas masing-masing. Terus untuk soal selanjutnya adalah kalian nanti menggambar lingkaran yang lengkap beserta unsur-unsur lingkarannya ya. Silahkan digambar yang jangan terlalu kecil dan tidak terlalu besar, jadi yang sedang, biar bisa terlihat dan kelihatan mana unsur-unsur yang akan kalian tunjukkan. Selanjutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran. Di sini ketika persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat pada titik x1 y1, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Jadi kalau ada soalnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 pada titik 2, min 1, berarti 2 adalah x1 dan min 1 adalah y1. R kuadrat adalah 9 ya, kursornya kelihatan ya. Jadi kita masukkan aja ke rumus yang ini. Jadi x1 nya 2, berarti 2x plus y1 nya min 1. Min 1y sama dengan, mohon maaf ini kepotong, harusnya di sini ada angka 9 ya. Ini tinggal ditulis lagi, 2x plus min 1y itu menjadi min y. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 2x min y sama dengan 9. Selanjutnya adalah mencari titik pusat lingkaran, di mana persamaan lingkaran yang umum itu adalah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di sini ya, plus ax plus by plus c ya. Di sini kan jadi kelihatan bahwa a itu min 2, b itu 4 dan c itu 1. A itu yang nempel di x, b itu yang nempel di y, c itu yang sendirian ya. Karena mencari titik pusat, rumusnya min setengah a, min setengah b. Min setengah kali a, a-nya berapa tadi? Min 2 ya. Min setengah dikali min 2 ketemunya 1. Selanjutnya min setengah b, min setengah kali b-nya adalah 4. Min setengah kali 4 ketemunya min 2. Jadi titik pusatnya 1, min 2. 1 sebagai A, 2 sebagai min 2 sebagai B. Yang ditanya A ditambah B, tinggal dimasukkan aja. A-nya tadi 1, B-nya tadi min 2. 1 tambah min 2 ketemu hasilnya adalah min 1. Ini kurang ya. Sama dengan min 1. Ditambahi sama dengan min 1. Terakhir di persamaan garis singgung lingkaran pada pusat A, B. Jadi ketika ada soal x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 2y min 15 sama dengan 0, kita identifikasi dulu bahwa A-nya adalah min 6, B-nya adalah 2 dan C-nya adalah min 15. Pada titik berarti x1-nya 2, y1-nya 1. Persamaan garis singgung lingkarannya, nah ini yang mungkin kalian akan harus ekstra untuk menghafalnya karena rumusnya terlalu panjang ya. Sering ditulis biar nanti tangan itu akan paham ya. Jadi di samping kalian menghafal, tangan juga dilatih untuk menulis biar gampang untuk menulis rumusnya. X1x plus y1y plus setengah a, x plus x1 plus setengah b, y plus y1 plus c sama dengan 0 ya. Tinggal dimasukin aja. X1 nya tadi 2, y1 nya tadi 1, setengah a, a nya tadi min 6. X1 nya 2, setengah b, b nya tadi 2, y nya 1 plus min c, plus c karena c nya min 15, jadi di sini langsung ditulis plus min 15 sama dengan 0 ya.
Tinggal disatukan, disederhanakan. 2x min y. Ini di sini ada setengah dikali min 6 ketemunya min 3. Min 3 kali x jadinya min 3x. Min 3 kali 2 jadinya min 6. Setengah dikali 2 ketemu 1. 1 kali y adalah y. 1 kali 1 adalah 1. Plus min 15 ditulis di sini min 15 sama dengan 0. Disatukan yang sejenis x dengan x, y dengan y, konstanta dengan konstanta, maka ketemu min x plus 2y min 20 sama dengan 0. Begitu ya teman-teman penjelasan singkat dari saya. Silahkan diputar berulang-ulang dan kamu tulis di buku tulismu sebagai latihan ya. Setelah itu coba kembali soalnya, kerjakan sendiri di kertas. Coba di soal mana yang kalian masih lemah, silahkan. Yang perlu penjelasan lebih lanjut bisa kembali lagi saya ingatkan, grup kelas, grup matematika kelas itu diaktifkan ya. Boleh saling diskusi di grup kelas. Terima kasih, sukses selalu untuk semua teman-teman kelas 11 akuntansi dan manajemen perkantoran. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada banyak kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.